Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi pada mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Matematika. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas hasil analisis dari kelompok 4 dari jurnal yang kita telaah tentang fenomenologi, grounded theory, etnomatematika, dan juga studi kasus. Bisa next, Eka. Nah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama ada Alivia Alfianika dengan NPM 201063105049. Lalu yang kedua ada Eka Ayu Putri Arnita dengan NPM 201063105064. Yang ketiga ada Eka Listianovianti dengan NPM 20106310500065 dan yang keempat ada Vela Amalia Putri dengan NPM 20106310500116. Nah, kami di sini dari kelas 5C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Nah, pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai analisis jurnal fenomenologi yang akan dipaparkan oleh Eka Ayu. Kepada Eka Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih analisis yang sudah saya telaah dari jurnal fenomenologi. Di sini jurnalnya dari Jurnal Pendidikan Matematika Rafflesia. Judulnya itu analisis kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep berdasarkan tahapan Castolan. Itu tahunnya 2021 dan penulisnya itu Iqbal Zikril Hakim, Ramlah, dan Alfa Gali Adirakasi. Nah, referensinya dapat dilihat sebagai berikut. Kita tolong di next. Nah, dari hasil jurnal tersebut, saya mendapatkan latar belakangnya itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan dan faktor penyebab kesalahan siswa tahapan Castolan dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep yang dialami oleh siswa SMP kelas 8. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian fenomenologi karena permasalahan yang akan dibahas harus dengan melakukan studi mendalam terhadap suatu fenomena dengan mendeskripsikan secara terperinci dan jelas, serta memperoleh data yang bersifat deskriptif dan juga dapat mendeskripsikan data dengan kata-kata dan bahasa yang dikumpulkan dengan wawancara, catatan lapangan atau observasi, serta deskriptif kualitatif ini berupa suatu gambaran secara menyeluruh mengenai situasi, gambar, perilaku, kata-kata, dan lain sebagainya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, dan sebagainya. Secara historik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialaminya, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam Meleong 2017. Next. Lalu yang saya dapatkan konstruksi pengetahuannya yang dibangun oleh peneliti yaitu mata pelajaran matematika merupakan pengetahuan dasar yang sangat dibutuhkan oleh siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai contohnya, mata pelajaran matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Bahkan matematika juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, matematika juga merupakan ilmu logika yang mendasari berbagai disiplin dan kemampuan daya pikir manusia yang tersusun dari konsep-konsep matematika yang abstrak. Oleh karena itu, untuk membantu menyusun konsep-konsep matematika yang abstrak ini, diperlukan pemahaman konsep matematika sejak anak usia dini.
Pentingnya pemahaman konsep merupakan modal dasar atas perolehan hasil belajar yang memuaskan di evaluasi akhir nantinya. Hal ini berarti belajar konsep siswa dapat memahami dan membedakan kata, simbol, dan tanda dalam matematika. Selain itu, dengan menguasai pemahaman konsep matematika, siswa mampu menghadapi variasi bentuk persoalan dari matematika yang sedang dihadapi dikarenakan siswa sudah mampu memahami konsep dari materi yang itu sendiri. Itu dalam Suprijono 2013. Bisa di next. Lalu dengan banyaknya kesalahan yang terjadi pada siswa, yaitu siswa belum bisa mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan konsep yang ada di bangun datar segi 4 yang menjadi fokus pada penelitian ini. Sehingga kesulitan dalam menyelesaikan soal itu dalam Anggreni dan Usman 2018. Pada penelitian yang lain bahwa penyebab kesalahan siswa ada dalam menyelesaikan soal cerita dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya itu diantaranya siswa tidak memahami maksud dari soal, siswa salah dalam memilih rumus, dan siswa tidak dapat menerapkan rumus. Dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep, untuk itu peneliti menggunakan kesalahan berdasarkan tahapan Castolan itu 1992 yang terdiri dari kesalahan konseptual, kesalahan prosedural, dan kesalahan teknikal. Kesalahan konseptual adalah kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menafsirkan suatu konsep atau salah dalam menggunakan konsep. Lalu kesalahan prosedural adalah kesalahan atau ketidakmampuan siswa dalam menyusun langkah-langkah yang sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah, dan kesalahan teknikal adalah kesalahan yang dilakukan oleh siswa apabila kurangnya penelitian, perhitungan, atau kesalahan penulisan. Kesalahan tahapan Castolan ini digunakan untuk membantu menemukan letak kesalahan yang terjadi pada soal pemahaman konsep materi bangun data segi 4 pada siswa. Selain itu, tahapan Castolan juga sesuai dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu pemahaman konsep. Itu saja analisis tentang penelitian fenomenologi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Eka Ayu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menganalisis jurnal Etnomatematika. Jenis jurnalnya di sini adalah Jurnal Pendidikan Matematika dengan judulnya adalah Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Etnomatematika pada Materi Transformasi Geometri, Volume 2, Nomor 2. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2021 dengan penulisnya adalah Rani Nurmaya, Reni Herawati, dan juga Nani Ratnaningsih. Adapun latar belakang peneliti dari mengambil penelitian etnomatematika ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh suatu produk berupa bahan ajar matematika berbasis etnomatematika pada materi transformasi geometri. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah research and development, di mana penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu produk berupa bahan ajar matematika berbasis etnomatematika pada materi transformasi geometri. Dalam implementasinya, penelitian ini menggunakan konsep desain ADDIE atau biasa disebut dengan ADI. ADI ini merupakan tahapan untuk menganalisis, mendesain, lalu juga melakukan pengembangan. Nah, latar belakang peneliti memilih metode penelitian etnomatematika karena peneliti ingin tahu keefektifan pembelajaran berbasis etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Pertanyaan peneliti di sini adalah bagaimana konsep desain ADI yang mencakup analisis, design, develop, implementation, and evaluate bisa membuat peneliti memperoleh suatu produk berupa bahan ajar matematika berbasis etnomatematika pada materi transformasi geometri.
Next lagi aja, Kak. Nah, konstruksi penelitian yang diambil oleh peneliti di sini, karena kita kan tadi berbicara mengenai etnomatematika ya, yaitu berkaitan sesuatu hal yang diteliti oleh peneliti yang berkaitan dengan budaya. Nah, di sini konstruksinya adalah karena budaya bangsa Indonesia ini sangat beragam. Salah satunya adalah di kota Tasikmalaya, di mana kota Tasikmalaya ini adalah kota yang diteliti oleh peneliti tersebut. Nah, menurut peneliti, ada banyak kebudayaan di Tasikmalaya, di antaranya yaitu kebudayaan Kampung Naga, Payung Gelis, Kelom Gelis, Kerajinan Raja Polah, Kerajinan Mendong, Kerajinan Mendong, dan yang paling menarik adalah batik khas Tasikmalaya. Nah, di sini peneliti ini berfokus pada batik khas Tasikmalaya ini, di mana batik ini merupakan karya seni warisan turun-menurun budaya Indonesia, sehingga setiap daerah pasti mempunyai motif batik dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Sebagai penerus bangsa, kita perlu melestarikan budaya kita sendiri dengan lebih mengenal motif batik ini. Dan ternyata setelah peneliti tersebut melakukan penelitian secara lebih mendalam dalam motif batik, terutama batik yang terdapat dalam kota Tasikmalaya ini, terdapat konsep matematika yang dapat kita terapkan, yaitu konsep transformasi geometri. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke. Nah, untuk metode penelitian etnomatematika yang diambil di sini, jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitiannya adalah research and development. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menguji coba di lapangan bahan ajar yang telah disusun, dilakukan dengan diserahkan kepada ahli media dengan menyertakan lembar penilaian validator, di mana validator dalam penelitian ini adalah guru pengampu mata pelajaran matematika SMP Muhammadiyah Kawali yang terletak di kota Tasikmalaya. Pengumpulan data menggunakan lembar validasi untuk menentukan validasi bahan ajar, kisi-kisi, dan instrumen digunakan untuk menentukan kelayakan bahan ajar yang kemudian dianalisis kevalidannya dan juga dikembangkan. Sehingga dari lembar validasi tersebut itu bisa dikembangkan oleh peneliti tersebut. Dan peneliti di sini hanya menguji penelitian tersebut sampai tahap uji validasi oleh validator. Nah, untuk prosedur pengolahan datanya di sini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap analisis. Kegiatan analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kebudayaan motif kain batik di Indonesia. Telaah kurikulum matematika dan materi yang dibahas pada penelitian kali ini yaitu transformasi geometri itu berkaitan dengan batik. Pada tahap ini dilakukan analisis secara studi literatur, yaitu pengumpulan data pustaka, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Analisis kebutuhan peserta didik dilakukan dengan kajian pustaka bahwa sebelumnya itu belum ada inovasi yang menggunakan bahan ajar dengan desain yang menarik untuk mempermudah pemahaman siswa sehingga siswa tertarik untuk belajar. Nah, analisis kurikulum di sini digunakan untuk mengetahui kurikulum yang diterapkan di sekolah, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Karena dalam implementasinya di sini kita menjadikan seni dan budaya ini sebagai tolak ukur, maka peneliti mengambil objek berbasis etnomatematika sebagai konten pembelajaran. Nah, berdasarkan kurikulum 2013 pada pelajaran matematika di kelas 9, salah satu materi yang dipelajari itu adalah transformasi geometri yang meliputi translasi, refleksi,
rotasi, dan juga dilatasi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan objek etnomatematika berupa budaya Tasikmalaya yang memiliki potensi untuk dijadikan konten pembelajaran. Yang kedua di sini menggunakan tahap desain, di mana tahap ini merupakan pengkajian model bahan ajar berbasis etnomatematika, di antaranya yaitu penyusunan format bahan ajar, pemilihan pendekatan penyajian yang digunakan didasarkan pada pendekatan dan pembelajaran yang direkomendasikan yaitu kurikulum 2013, yakni dengan menggunakan pendekatan saintifik, dan akhir dari tahap ini adalah diperoleh bahan ajar berbasis etnomatematika dalam bentuk cetak. Lalu selanjutnya, tahap yang terakhir di sini adalah tahap development. Pada tahap ini, peneliti melakukan uji kelayakan atau uji validitas. Peneliti menguji penelitian ini oleh orang yang berkompeten dalam bidang produk atau instrumen yang dikembangkan atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Bahan ajar yang telah disusun ini diserahkan kepada ahli media dengan menyertakan lembar penilaian oleh peneliti. Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis kevalidan bahan ajar yang dikembangkan diperoleh dari data lembar validasi yang diisi oleh para ahli tersebut. Nah, untuk referensinya di sini penulisnya adalah Nurmaya, Herawati, dan Ratnaningsi pada tahun 2021 dengan judul jurnalnya adalah Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Etnomatematika pada Materi Transformasi Geometri, dengan jenis jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Matematika volume 2 nomor 2 tahun 2021 pada halaman 123 sampai 128. Baik, itu tadi penjelasan analisis jurnal etnomatematika. Nah, kali ini kita masuk kepada analisis jurnal studi kasus yang akan dipaparkan oleh Eka Listia. Kepada Eka dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Eka Listia Novianti akan memaparkan analisis jurnal studi kasus. Judul jurnalnya Analisis High Order Thinking Skill HOT Siswa dalam menyelesaikan soal open-ended Matematika, volume 5, halaman 55 sampai 64. Tahun 2019, penulis Mailita Hashim dan Febrika Kusuma Andreina. Latar belakang peneliti memilih metode penelitian studi kasus. Peneliti ingin mengetahui HOT siswa dalam menyelesaikan soal open-ended problem. Pokok bahasan sistem persamaan linear 3 variabel. Karena pada studi kasus ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai kasus ini. Pertanyaan penelitian, bagaimana high order thinking skill siswa dalam menyelesaikan soal open-ended problem pokok bahasan sistem persamaan linear 3 variabel pada siswa kelas 10 di SMAN 2 Trenggalek tahun pelajaran 2017 atau 2018. Selanjutnya di sini ada metode penelitian studi kasus. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif dan pendekatannya yaitu studi kasus. Prosedur penelitiannya yaitu ada tahap persiapan di mana peneliti melakukan penyusunan proposal penelitian, mengurus administrasi dan perjanjian ke sekolah tempat penelitian. Yang kedua ada tahap pelaksanaan di mana peneliti memberikan soal tes open-ended kepada subjek penelitian, yaitu seluruh siswa kelas 10 MIPA 5 SMAN 2 Trenggalek. Kemudian peneliti mengkoreksi hasil pekerjaan seluruh siswa memakai pedoman penilaian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada 6 subjek yang telah dipilih secara purposive sampling pada setiap tingkat kategori yang dicari memakai standar deviasi. Tahap yang ketiga, tahap analisis data, di mana peneliti melakukan analisis data
hasil tes serta wawancara yang telah dilaksanakan. Kemudian peneliti melakukan klasifikasi data yang diperoleh berdasarkan indikator kemampuan HOTS. Yang keempat, peneliti membuat serta menyusun laporan dengan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Subjek penelitiannya yaitu siswa-siswa kelas 10 MIPA 5 di SMA Negeri 2 Trenggalek tahun pelajaran 2017 atau 2018. Instrumen penelitiannya yaitu lembar soal tes serta pedoman wawancara. Teknik pengumpulan datanya yaitu tes open-ended problem berupa 3 soal uraian dengan alokasi waktu 60 menit, serta wawancara untuk mengukur seberapa paham siswa dalam menyelesaikan soal open-ended yang sudah diberikan. Teknik analisis data untuk mengetahui pengelompokan setiap kemampuan HOTS, maka menggunakan nilai rata-rata serta standar deviasi. Pengetahuan yang dibangun peneliti, yang pertama, HOTS, indikator menganalisis, mengevaluasi, serta mencipta mampu dipenuhi oleh siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Yang kedua, HOTS, indikator menganalisis, serta mengevaluasi mampu dipenuhi siswa yang memiliki kemampuan sedang. Yang ketiga, HOTS, indikator menganalisis mampu dipenuhi siswa dengan kemampuan rendah. Indikator mengevaluasi serta mencipta belum dapat dikatakan dipenuhi oleh siswa dengan kemampuan rendah. Nah, referensinya tertera. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Eka Listia. Untuk selanjutnya itu kita akan menganalisis jurnal Grounded Theory yang akan dipaparkan oleh Vela Amalia Putri. Kepada Vela dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada jurnal dari Jurnal Inovasi Sekolah Dasar. Judulnya itu Analisis Kemampuan Habits of Mind Matematis Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. Penulisnya itu oleh Muhammad Fenrik. Nah, latar belakang peneliti mengambil metode penelitian grounded theory yaitu karena keingintahuan peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang kemampuan habits of mind matematis siswa kelas 5 sekolah dasar. Sehingga pada akhirnya dapat disusun suatu teori baru yang didasari oleh teori yang sudah ada yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang kemampuan habits of mind matematis siswa. Pertanyaan untuk penelitian itu, bagaimana kemampuan habits of mind matematis siswa kelas 5 di salah satu SD Islam di bagian utara kota Bandung. Boleh di next. Nah, untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kemampuan habits of mind matematis siswa kelas 5 sekolah dasar, dan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 1. Memperoleh gambaran kemampuan habits of mind matematis siswa kelas 5 SD. Yang kedua, memperoleh gambaran masalah yang dihadapi siswa dalam mengembangkan kemampuan habits of mind matematis siswa kelas 5. Yang ketiga, memperoleh gambaran masalah yang dihadapi guru dalam mengembangkan kemampuan habits of mind matematis siswa kelas 5 SD. Dan yang terakhir, memperoleh gambaran upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan kemampuan habits of mind matematis siswa kelas 5 SD. Lanjut. Nah, untuk metode penelitiannya itu menggunakan grounded theory. Jadi penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis kemampuan habits of mind matematis siswa sekolah dasar dengan indikator habits of mind matematis siswa. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah grounded theory dengan penekanan terhadap kemampuan habits of mind matematis siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, pemilihan metode ini didasarkan atas keingintahuan peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang kemampuan habits of mind matematis siswa kelas 5 sekolah dasar, sehingga pada akhirnya dapat disusun suatu teori baru yang didasari oleh teori yang sudah ada, yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang kemampuan habits of mind matematis siswa. Dengan kata lain, penelitian model grounded theory bergerak dari data menuju konsep. Data yang diperoleh dianalisis menjadi fakta, dan dari fakta diinterpretasi menjadi konsep. Jadi prosesnya adalah data menjadi fakta dan fakta menjadi konsep. Lanjut.
Untuk subjek penelitian, siswa kelas 5 Sekolah Dasar Islam Terpadu yang terletak di bagian utara Kota Bandung. Nah, dalam penelitian ini, instrumen utamanya itu peneliti sendiri, karena hanya peneliti saja yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Untuk pengumpulan data, dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif naratif, di mana ada yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan juga angka-angka. Data tersebut berasal dari catatan observasi, naskah wawancara, studi dokumentasi, foto, dan rekaman audio-video yang dikumpulkan dengan teknik observasi, partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Lanjut. Nah, untuk pelaksanaan analisis data dilakukan pada saat peneliti masih di lapangan dan setelah data terkumpul. Selama di lapangan, analisis dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Jika setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan lagi penelitiannya ke lapangan sampai data yang terkumpul sudah terasa lengkap. Untuk referensinya tertera di bawah ini. Cukup sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vela. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai hasil analisis jurnal dengan beberapa metode penelitian. Kesimpulannya di sini bahwa berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan tadi, diperoleh kesimpulan bahwa di sini ada irisan antara studi kasus, fenomenologi, etnomatematika, dan juga grounded teori pada penelitian dengan menggunakan pada penelitian kualitatif. Mungkin itu penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.